Shalom, perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai karunia Roh Kudus dalam bernubuat. Saya Helen. Saya Abed. Dan saya Andis. Selamat menyaksikan. Nubuat adalah suatu kemampuan yang berasal dari Allah melalui karya Roh Kudus yang memampukan setiap orang percaya untuk menerima dan menyampaikan pesan Allah kepada seluruh umat Allah. Nubuat dalam perjanjian lama yaitu karunia Roh yang diberikan kepada setiap orang yang Ia panggil untuk melakukan pelayanan khusus, dan karunia Roh diberikan kepada setiap orang yang berada dalam covenant Allah. Sedangkan dalam perjanjian baru, karunia Roh diberikan kepada setiap orang percaya, dan tujuan utama dari karunia Roh adalah untuk memberikan manfaat kepada jemaat. Namun, terdapat gereja di masa sekarang yang memiliki pandangan tentang nubuat, yaitu mengaitkan fenomena alam dengan supranatural, atau malah mengaitkan hal itu dengan kitab suci. Misalnya, peristiwa bulan darah dan peristiwa bunyi sangkakala yang mengaitkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dalam waktu segera. Jadi, mengapa fenomena ini memicu terjadinya disorientasi di tengah-tengah jemaat? Apa sebenarnya fungsi dari karunia bernubuat? Nah, yang pertama adalah untuk membangun jemaat, untuk menasihati jemaat, dan juga untuk menghibur jemaat. Yang sejati selalu jalankan di bawah kehendak Allah dan bukan atas kehendak ataupun dorongan dari manusia. Di mana dalam perjanjian baru tidak pernah menunjukkan bahwa jemaat secara aktif mencari pernyataan atau petunjuk tersebut, namun diberikan kepada jemaat atas Allah yang memperakarsai beritanya. Karunia bernubuat yang terjadi atau dialami oleh jemaat didorong oleh Roh Kudus, bukan hanya untuk menubuatkan masa depan, namun juga bersifat didaktif. Apa itu bersifat didaktif? Yakni untuk membangun iman orang percaya, kehidupan rohani, serta keputusan moral untuk tetap tinggal setia kepada Kristus. Nah, pesan yang disampaikan tidak melulu mengenai kejadian akan terjadi, namun juga dapat berupa apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya ataupun kelompok orang percaya pada saat ini. Berdasarkan fenomena yang ada serta penjelasan yang telah diberikan tadi, mengapa hal fenomena tersebut dapat memicu disorientasi spiritual di tengah jemaat? Yang pertama adalah meningkatkan ketakutan bukan iman yang sehat, di mana tanda-tanda akhir zaman yang diberikan melalui bencana alam dapat membuat jemaat merasa takut, sehingga tidak adanya kasih dan pengharapan di dalam Kristus di tengah-tengah bencana alam yang mereka alami, sehingga membuat jemaat tidak dapat menikmati hidup serta anugerah di dalam Tuhan. Selanjutnya, itu adalah menyebabkan perpecahan di antara jemaat, di mana pastinya terdapat perdebatan antara jemaat yang percaya dengan fenomena tersebut bahwa bencana alam merupakan tanda-tanda akhir zaman, dan juga jemaat yang skeptis akan hal tersebut, sehingga hal ini dapat membuat pertumbuhan di dalam komunitas orang percaya itu menjadi terganggu. Selanjutnya juga menyebabkan fokus yang salah di tengah-tengah jemaat, di mana jemaat menjadi fokus untuk mencari tanda-tanda akhir zaman serta apa hal yang bisa mereka lakukan untuk bisa diselamatkan pada akhir zaman tersebut. Padahal yang harusnya terjadi adalah jemaat harus tetap hidup di dalam Allah dan terus berjaga-jaga, sebab seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 36 bahwa tidak ada seorang pun yang tahu mengenai kapan akhir zaman itu terjadi, sehingga tidak selayaknya komunitas gereja memberitakan atau menubuatkan mengenai bencana alam sebagai tanda-tanda akhir zaman, sebab malaikat pun tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Namun sebaiknya sebagai komunitas gereja kita harus untuk bisa memberikan pengertian kepada jemaat untuk terus berjaga-jaga, sebab tidak ada seorang pun yang tahu kapan akhir zaman itu terjadi. Seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 36 bahwa tidak ada seorang pun yang tahu mengenai. Nah, selanjutnya, apakah karunia nubuat masih relevan dalam gereja saat ini? Nah, dalam pengajaran teologi reform ada perbedaan pandangan mengenai apakah karunia nubuat masih relevan bagi gereja saat ini. Perdebatan ini seringkali berpusat pada dua posisi teologi utama, yaitu kesasionis dan juga kontinuasionis. Kesasionis merupakan pandangan bahwa karunia rohani tertentu yang termasuk nubuat telah berakhir setelah zaman para rasul dan penyelesaian kanon Alkitab. Pandangan ini berakar dari dalam tradisi reform yang menekankan tentang suffocation of scripture atau kecukupan kitab suci, dan percaya bahwa wahyu khusus telah ditutup dengan selesai Alkitab. John Calvin yang menekankan bahwa nubuat dalam perjanjian baru berfungsi sebagai bentuk pengajaran dan bukan sebagai wahyu baru. Di dalam bukunya Warfield berpendapat bahwa mukjizat dan karunia supranatural termasuk nubuat hanya terjadi pada masa zaman apostolik untuk meneguhkan wahyu Allah dan tidak berkelanjutan setelah kanon Alkitab selesai. John MacArthur juga mengkritik tentang gerakan karismatik modern dan menekankan bahwa pentingnya kembali otoritas Alkitab dan menolak klaim karunia supranatural yang saat ini dianggap tidak sesuai dengan kitab suci. Pandangan mengenai continuation adalah suatu pandangan bahwa karunia nubuat masih berkelanjutan dalam gereja saat ini, tetapi berbeda dari nubuat kanonik dalam Alkitab. Menurut Grudem, nubuat dalam perjanjian baru tidak memiliki otoritas mutlak seperti nubuat di dalam perjanjian lama, dan juga John Piper mengatakan bahwa nubuat masih mungkin terjadi tetapi tidak setara dengan wahyu Alkitab. Jadi relevansi karunia nubuat di dalam gereja saat ini tergantung pada perspektif masing-masing. Tetapi teologi reform secara historis lebih cenderung kepada kesasionis, dengan alasan bahwa Alkitab sudah cukup sebagai otoritas tertinggi dalam iman orang Kristen, meskipun ada ruang bagi perdebatan di dalamnya. Orang percaya perlu memperlengkapi diri dengan memahami ajaran-ajaran karunia nubuat yang Rasul Paulus telah ajarkan, sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam ajaran Rasul Paulus tersebut dan menjadikan alat ukur untuk mengevaluasi setiap nubuat. Orang percaya perlu memperlengkapi diri. Adapun implikasi bagi gereja dalam memahami dan menyikapi klaim nubuat dalam gereja saat ini, yang pertama adalah jemaat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang Alkitab dan juga ajaran-ajaran dasarnya. Yang kedua, mampu membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, pemimpin, dan juga sesama jemaat. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan.